Saya Indah Purba Asri, NIM 12405183039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan strategi yang diperoleh melalui manajemen jaringan persediaan. Sumber daya pengetahuan digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk berkompetisi. Perusahaan yang dimiliki sumber daya pengetahuan melebihi pesaingnya akan lebih inovatif dan memberikan nilai yang lebih besar kepada konsumen. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan mata rantai pasokan dan wawasan serta pengetahuan terkini tentang manajemen rantai pasokan diakui dapat meningkatkan kompetensi tersebut. Sejalan dengan praktek manajemen rantai pasokan dalam dunia bisnis yang berkembang pesat, ilmu supply chain management mengalami perkembangan yang signifikan. Pengelolaan yang efektif dan integrasi antara pemain dalam rantai pasokan, perencanaan dan pengendalian yang baik atas kegiatan pengadaan pasokan, efisiensi aliran pasokan hingga sampai ke titik akhir konsumen. Supply chain management merupakan pengembangan dari strategic alliance yang menekankan hubungan baik dengan pemasok. Hubungan baik dengan pemasok ini dikembangkan dengan tidak hanya melibatkan pemasok saja, akan tetapi seluruh rantai yang melibat dalam pergerakan bahkan bahan baku sampai dengan pihak yang membuat produk jadi diterima konsumen akhir atau anggota supply chain. Konsep supply chain management menghendaki terjadinya hubungan saling menguntungkan antar anggota supply chain karena sesungguhnya mereka saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah menerapkan supply chain management. Strategi ini dipilih karena dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk memadukan seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap sejalannya suatu proses produksi serta dapat melengkapi celah-celah kosong yang ada di dalam suatu strategi bisnis perusahaan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang produk, service, proses, customer, stakeholder relationship, supplier, people, lingkungan bisnis, dan organization memory akan menjadikan perusahaan memahami tujuan, keberadaan, dan cara mencapainya. Sistem pengendalian persediaan dibutuhkan untuk membantu menyajikan informasi dengan cepat dan akurat kepada pengguna. Sistem tersebut dapat memonitor persediaan barang sehingga proses persediaan barang dapat diketahui dengan jelas. Pencatatan dan penyajian informasi persediaan yang dilakukan secara konvensional dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah pada manajemen persediaan. Manajemen jaringan persediaan atau supply chain management adalah proses penyatuan bisnis dari pemakai akhir melalui para penyalur asli yang menyediakan produk, jasa pelayanan, dan informasi untuk menambah nilai pelanggan. Retail merupakan mata jaringan yang paling utama dalam jaringan persediaan karena retail yang akan berinteraksi secara langsung dengan konsumen akhir. Mereka menghubungkan pelanggan akhir dengan penjual yang menyediakan barang dagangan. Pedagang retail bertanggung jawab untuk menganalisis keinginan dan kebutuhan pelanggan dan bekerja dengan anggota yang lain pada rantai supply wholesalers, pabrikan, perusahaan transportasi untuk memastikan bahwa barang dagangan yang diinginkan pelanggan tersedia ketika mereka menginginkannya. Pada zaman sekarang ini, retail semakin berani dalam mengambil resiko untuk merebutkan posisi puncak dalam hal jaringan persediaan. Banyak usaha-usaha yang dimiliki sebuah keluarga untuk berani membuka dan bersaing dengan retail besar. Produsen mengirim barang dagangan ke pusat distribusi yang dioperasikan oleh suatu pedagang retail ataupun mengirim secara langsung ke toko terkait dengan posisi paritel dalam jaringan persediaan. Peritel juga merupakan posisi yang unik untuk mengumpulkan informasi pembelian pelanggan. Informasi ini dapat dimiliki bersama dengan para pemasok untuk merencanakan produksi, promosi, distribusi, dan tingkat persediaan yang sesuai dengan kebutuhan. Keuntungan strategi dengan adanya sistem informasi dan jaringan manajemen adalah yang pertama, meningkatkan ketersediaan produk. Suatu jaringan persediaan yang efisien mempunyai dua manfaat untuk pelanggan, yaitu meliputi yang pertama untuk memenuhi kepentingan dalam pemenuhan persediaan barang dagangan yang mempunyai sifat cepat habis, dan yang kedua memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap pilihan barang dagangan sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan serta di mana mereka menginginkannya. Dan yang kedua yaitu meningkatkan return of investment. Suatu ukuran kinerja retail adalah kemampuan untuk menghasilkan suatu target pengambilan atas investasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaul Khairiyah, NIM 124051832006. Di sini saya akan menjelaskan pada poin B yang berjudul Arus Informasi Bisnis Retail. Di dalam makalah sudah dipaparkan yaitu berupa bagan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Arus pertama yaitu informasi pembelian dicatat dalam point of sales dan dikirim ke pembeli atau perencana. Pembeli atau perencana menggunakan informasi ini untuk merencanakan pembelian dan membuat keputusan markdown atau harga yang lebih rendah. Yang kedua yaitu informasi pembelian secara khusus dikumpulkan oleh pedagang retail atau pengecer dan pesanan dibuat serta dikirim pada penjual dengan menggunakan sistem yang disebut electronic data interchange atau pertukaran dokumen bisnis komputer ke komputer. Di dalam situasi ini, di mana barang dagangan dipesan secara teratur dan dalam frekuensi yang cukup tinggi, maka proses pemesanan dapat dilakukan secara otomatis. Yang ketiga, yaitu pembeli atau perencana berkomunikasi dengan vendor atau pemasok mengenai pembelian atau pesanan dagangan. Dalam posisi ini, mereka sering merundingkan tanggal pengiriman, syarat pembayaran, bahkan syarat pembelian. Yang keempat yaitu pembeli atau perencana berkomunikasi dengan pusat distribusi untuk mengkoordinasikan aktivitas pengantaran dari pemasok ke toko, sekaligus memeriksa status persediaan. Yang kelima yaitu para manajer toko juga berkomunikasi dengan pusat distribusi untuk mengkoordinasikan pengantaran dan memeriksa status persediaan. Baik, selanjutnya yaitu retail atau pengecer membutuhkan pusat distribusi apabila yang pertama, retail mempunyai permintaan yang berubah-ubah secara spesifik di toko. Ketika anggaran penjualan dan perkiraan penjualan akurat, biasanya permintaan dari toko banyak dikumpulkan pada pusat distribusi. Yang kedua yaitu toko selalu melakukan pengisian seperti toko grosir, tetapi ada juga toko langsung direct store yang langsung melakukan pemesanan karena sistem toko membelanjakan banyak pesanannya dari banyak vendor. Yang ketiga yaitu toko yang mempunyai barang dagangan dalam jumlah besar yang dapat dikirimkan ke toko dengan jumlah yang lebih sedikit. Yang keempat yaitu retail dengan jumlah gerai tidak secara geografis dipusatkan ke dalam suatu area metropolitan tetapi dalam jarak yang cukup jauh dari pusat distribusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Najulatul Umah NIM 241. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang arus informasi bisnis retail. Yang pertama tentang database. Database merupakan tempat di mana data pembeli itu dikumpulkan dan disimpan. Analisis berbagai tingkatan bisnis retail membutuhkan suatu data dari gudang data atau database untuk membuat banyak keputusan pemasaran terkait dengan barang dagangan. Yang kedua tentang pertukaran data elektronik atau EDI. Merupakan sistem pertukaran dokumen bisnis perdagangan retail kepada vendor ataupun pemasok melalui sistem komputer to komputer. Pertukaran data elektrik merupakan suatu sistem yang antara komputer untuk saling bertukar bisnis dari retail ke vendor ataupun sebaliknya. Selanjutnya tentang kepemilikan EDI atau Electronic Data Interchange merupakan sistem pertukaran data yang dikembangkan oleh retail besar untuk keputusan pertukaran data. Dalam pelaksanaannya, EDI terdapat dua yaitu intranet dan extranet. Intranet merupakan sistem komunikasi yang aman diberlakukan di dalam suatu perusahaan. Untuk extranet merupakan kolaborasi jaringan yang menghasilkan bisnis antara para pemasok, pelanggan, ataupun antara bisnis lainnya.
Masalah keamanan dalam bisnis retail multisaluran yang besar merupakan hal yang sangat penting. Retail multisaluran yang sukses harus membangun keamanan dan proses bisnis mereka sedemikian rupa sehingga pelanggan merasa yakin dan data-data dari mereka itu bersifat pribadi dan aman. Untuk itu terdapat 3 kebijaksanaan yang diperlakukan, yaitu keautentikan, otorisasi, dan integrasi. Di sini saya, Amaluna Devi Nurlita, NIM 385, akan menjelaskan mengenai arus logistik barang. Nah, logistik adalah bagian dari keseluruhan proses jaringan suplai barang yang direncanakan, diimplementasikan, dan dikendalikan secara efisien dan efektif dalam bisnis retail, termasuk aktivitas penyimpanan barang-barang dagangan, jasa, dan informasi yang terkait dari titik asal hingga titik konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, jaringan suplai tersebut akan menggambarkan arus-arus barang dagangan yang berbeda dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, aliran barang dagangan dari penjual ke pusat distribusi. Yang kedua, setelah itu barang dagangan meninggalkan pusat distribusi untuk dikirimkan ke toko. Yang ketiga, sebagai alternatif, barang dagangan dapat juga meninggalkan vendor secara langsung ke toko tanpa melewati pusat distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Astika, NIM 352. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pada subbab arus logistik barang. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses dari arus logistik barang. Nah, yang pertama adalah pusat distribusi. Nah, pusat distribusi ini melaksanakan berbagai fungsi untuk mengkoordinasi berbagai aktivitas yang terkait dengan barang dagangan. Nah, aktivitas tersebut meliputi transportasi, penerimaan barang, pengecekan, penyimpanan dan cross-checking, kemudian menjadikan barang dagangan siap dipajang, maupun pengisian order atau pemesanan barang dagangan. Selanjutnya prosesnya adalah manajemen transportasi masuk. Nah, dalam proses ini barang dagangan mengalir dari penjual ke pusat distribusi melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan dan pengecekan, kemudian penyimpanan dan cross-checking. Proses selanjutnya adalah mendapatkan barang dagangan secara langsung. Pada proses ini, dalam proses tiketing dan pemberian tanda harus mengacu pada identifikasi harga dan label yang dimudahkan pelanggan untuk menemukan barang dengan dagangan tersebut jika display. Kemudian yang terakhir adalah proses penerimaan barang dagangan ke toko. Nah, untuk lebih cepat mendapatkan barang dagangan di toko, sering dihindari langkah ekstra untuk mengirimkan barang dagangan ke pusat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.